Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini kita akan mereview materi bangun ruang sisi lengkung ya untuk persiapan penilaian harian di pertemuan berikutnya. Oke, simak baik-baik ya. Untuk penilaian harian nanti kita akan ada 25 soal yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, dari 25 soal ini terbagi menjadi ada 6 kisi-kisi ya. Yang pertama itu unsur-unsur dan rumus-rumus hitungan pada tabung. Ya, yang kedua, unsur-unsur dan rumus-rumus hitungan pada kerucut. Lalu yang ketiga, unsur-unsur dan rumus-rumus hitungan pada bola. Lalu yang keempat, menentukan luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola. Lalu ada menentukan luas bangun ruang sisi lengkung gabungan, ya jadi gabungan dari 3 bangun ruang tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan perbandingan volumenya dari bangun ruang sisi lengkung. Oke, misalkan bahas satu persatu. Yang pertama, unsur-unsur tabung. Nah, seperti kita ketahui, pertama, tabung itu memiliki 3 sisi. Ya, ada alas, ada selimut, ada tutup. Ya, jadi yang alas dan tutupnya, alas sama atasnya itu berbentuk lingkaran. Sedangkan sisi lengkungnya, si selimutnya ini nanti disebut selimut, bentuknya persegi panjang. Lalu ada yang namanya tinggi. Nah, tinggi itu jarak antara bidang alas sama bidang tutupnya. Ya, nanti disimbolkan dengan T. Lalu ada jari-jari. Jari-jari itu biasanya lambangnya R. Itu jarak antara titik pusat alas lingkarannya dengan sisi luar lingkarannya. Ya, atau kita juga bisa menggunakan diameter nanti. Diameter itu 2 kalinya jari-jari. Ya, garis tengahnya. Kurang lebih ini unsur-unsurnya ya. Lalu apa rumus luas dan volume tabung? Nah, pertama, karena tadi tabung memiliki 3 sisi, maka luasnya nanti bisa kita cari dari menjumlahkan luas sisi-sisinya. Nah, pertama luas alas, karena alas dan tutup yang sama, masing-masing bentuknya lingkaran, sehingga luas alas sama dengan luas tutup yaitu PR kuadrat. Sedangkan luas selimut, nah luas selimut itu kan tadi bentuknya persegi panjang. Ya, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu ini adalah keliling lingkaran 2 PR dikali tingginya. Maka luas selimutnya adalah 2 PR T. Sehingga kita dapat luas sisinya adalah jumlah dari luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Nah, kalau mau kita lengkapi menjadi 2 PR dikali R tambah T. Nah, ini kalau tabungnya lengkap. Bagaimana kalau tabungnya tanpa tutup? Nah, berarti tinggal kita jumlahkan saja luas alas ditambah luas selimut. Ya, yang penting kita tahu komponen-komponen dari luas sisinya. Lalu volume. Volume itu intinya adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya bentuknya adalah lingkaran, maka volume dari tabung adalah PR kuadrat T kalau menggunakan jari-jari. Tapi kalau kita mau menggunakan diameter, maka 1/4 PD kuadrat T. Gitu ya. Boleh pakai rumus ini kalau diketahui diameter, atau kita cari dulu jari-jarinya sehingga kita pakai rumus PR kuadrat T. Nah, ini bebas. Oke. Nah, sekarang yang kerucut. Unsur-unsur kerucut. Yang pertama, sisinya dia punya 2, yaitu sisi alas bentuknya lingkaran, sama sisi lengkung yang disebut dengan selimutnya. Ya. Lalu tinggi itu jarak yang tegak lurus ya dari titik puncak menuju ke pusat bidang alasnya. Nah, itu dilambangkan dengan T. Lalu ada jari-jari, nah, sama seperti tadi pada tabung ya. Dan satu lagi yang hanya ada di kerucut yaitu garis pelukis. Ya, garis pelukis itu garis-garis yang seolah-olah kayak miring nih ya, S, lambangnya S. Dari titik puncak menuju lingkaran. Jadi banyak sekali garis pelukisnya. Ya, nah nantinya garis pelukis ini hubungannya memakai Pitagoras antara jari-jari dan tingginya. Oke, nah ini unsur-unsur kerucut. Lalu bagaimana cara mencari luasnya? Nah, sama seperti tabung, mencari luasnya kita berfokus pada
ininya, sisi-sisinya. Nah, pertama adalah alas. Luas alas bentuknya lingkaran, maka pi r kuadrat. Nah, sedangkan ada lagi sebelum mencari luas selimutnya, kita harus tahu dulu garis pelukis, disebut juga apotema ya, yang miring ini nih, seolah-olah garis miring ini. Itu lambangnya S memakai Pitagoras, maka S adalah akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Pakai rumus ini boleh, pakai triple Pitagoras juga boleh. Nah, luas selimut rumusnya nanti pi r S. Ya, tinggal pi r dikali S. Luas sisinya berarti kita jumlahkan dari luas alas dengan luas selimutnya, maka pi r dikali r tambah S. Sedangkan volumenya itu sepertiga kali luas alas kali tinggi, maka volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat T atau 1/12 pi d kuadrat T kalau memakai diameter. Oke, itu kerucut. Selanjutnya bola. Unsur-unsur bola yang pertama sisi, dia hanya punya satu sisi ya, jadi langsung selimutnya atau disebut kulit bolanya. Ya, jadi titik-titik jaraknya sama semua nih dari titik pusat ke sisinya. Nah, jari-jari itu dari titik pusat menuju ke bolanya. Dan titik pusat, titik O, itu cuman ini aja unsur-unsur bola ya. Jadi dia hanya terdiri dari satu sisi. Nah, rumus-rumusnya apa aja? Pertama, luas sisinya langsung 4 pi r kuadrat. Ya, jadi 4 dikali pi r kuadrat. Nah, ini nanti yang suka jadi permasalahan adalah bagaimana jika bolanya terbelah. Nah, terbelah ini ada dua macam. Pertama, kalau bolanya itu bola hampa kosong, seperti kalian membelah bola basket gitu ya. Maka tinggal luas sisinya ini kita bagi dua. Jadi 2 pi r kuadrat. Namun, kalau bola tersebut bola pejal, ya, atau bola padat gitu, seperti kalian misalkan membelah semangka gitu ya, maka bawahnya juga ada isinya. Maka luasnya selain 2 pi r kuadrat ditambah lagi luas lingkaran bawahnya, ya, yaitu pi r kuadrat. Jadinya luas tengah bola pejal itu adalah 3 pi r kuadrat. Kalau bolanya bola pejal. Lalu bagaimana dengan volumenya? Volumenya itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Atau kalau mau pakai diameter 1/6 pi d pangkat 3 gitu. Oke, ini review materinya. Nah, sekarang misalkan berikan beberapa contoh soalnya. Pertama, menentukan luas permukaan dan volume tabung. Nah, ada sebuah tabung mempunyai tinggi 14 cm dan jari-jari alasnya 3 cm. Tentukan luas dan volume tabung. Oke, kita biasakan yang diketahui ditulis dulu. Tabung tingginya 14, maka T-nya sama dengan 14 cm. Lalu jari-jari alasnya, maka R sama dengan 3 cm. Nah, yang ditanya luas dan volume. Pertama, nah di sini biar ingat rumus-rumus untuk luas sudah Miss tuliskan di sini. Karena yang ditanyakan luas tabung, maka luas tabungnya itu sempurna tabungnya. Jadi punya alas, punya selimut, punya tutup gitu. Maka kita gunakan rumus yang luas sisi yang ini. 2 pi r tambah T. Maka luasnya adalah 2 dikali pi-nya kita pakai yang 22/7. Dikali R-nya 3. Ya. Lalu R-nya 3 ditambah T-nya 14. Gitu. Berarti jadinya 2 dikali 22/7 dikali 17 kali 3, 51. Nah, ini nggak bisa dibagi 7 nih ternyata ya. Jadi nggak apa-apa lah, nanti kita ganti 3,14 nggak apa-apa. Berarti 2 kali 51 itu adalah 102. Nah, kita pakai 3,14 aja ya. 102 dikali 3,14 yaitu 320,28. Satuannya cm persegi. Oke, itu untuk luas. Sekarang volumenya. Volume dari tabung adalah pi r kuadrat T. Oke, berarti volumenya adalah 22/7 kali 3
kali 3 kali tingginya 14. Nah, ini boleh kita coret 2. Berarti 22 kali 3 kali 3 kali 2. 3 kali 3 9, 9 kali 2 18. 22 kali 18. 22 kali 18 sama dengan 3636 396. Satuannya sentimeter kubik. Oke, ini bagaimana cara mencari luas dan volume tabung. Selanjutnya, menentukan luas dan volume kerucut. Nah, ini diketahui diameter alas kerucutnya 14, garis pelukisnya 25, tentukan luas dan volume kerucut tersebut. Oke, yang diketahui kita tulis dulu. Pertama diameter, diameternya 14, maka kita dapat R-nya adalah 7 cm. Lalu S-nya 25 cm, sehingga dari sini kita bisa dapatkan triple Pythagoras. 7, 25, maka tingginya adalah 24 cm. Oke. Pertama mencari luas kerucut. Nah, luas kerucut sudah Miss tuliskan di sini rumus-rumusnya. Nah, maka karena ditanya luas, langsung luas sisi yang kita gunakan. Luasnya adalah PR, berarti 22/7 dikali R-nya 7, terus 7 tambah 25. Coret-coret jadi 22 dikali 32. 22 dikali 32 adalah 64 tambah 64, 704. Ya, 704 cm persegi. Nah, sekarang volumenya. Rumus volume dari kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Maka volumenya sepertiga dikali 22/7 dikali R-nya 7 kali 7 dikali tingginya 24. Coret-coret, coret-coret 8. Maka 22 dikali 7 kali 8, 56. 22 dikali 56 adalah 1232. Satuannya cm kubik. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan sekarang yang bola. Bagaimana menentukan luas permukaan dan volume bola? Contohnya, tentukan luas dan volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, ini bentuknya gimana nih jadi nih? Nah, kalau kita analogikan nih, misalkan nih kubus. Di dalamnya kita taruh bola. Nah, rusuknya 6. Rusuknya 6 berarti rusuk kubus 6 itu sama dengan apanya bola? Diameter bola. Nah, diameter bolanya 6. Maka rusuknya berapa dong? Ya, rusuknya sama dengan 3 cm. Gampang ya? Sehingga luasnya, luas sisinya sama dengan 4 dikali, kita pakai 3,14 berarti ya, 14 kali 3 kali 3. Sama dengan 36 dikali 3,14. 36 dikali 3,14 adalah 113,04 cm persegi. Lalu bagaimana dengan volumenya? Rumus volume adalah 4/3 PR pangkat 3. Maka 4/3 dikali 3,14 dikali R-nya 3 kali 3 kali 3. Coret-coret sama dengan 9 kali 4, 36 kali 3,14. Oh, kebetulan sama nih. Berarti sama dengan 113,04 cm persegi. Kubik ya, volume kubik. Oke, gampang ya. Jadi kalau untuk menentukan luas dan volume tinggal kita masukin ke rumus aja. Jadi jangan lupa hafalkan rumusnya ya. Oke, contoh soal berikutnya nih, poin yang kelima, yaitu menentukan luas bangun ruang sisi lengkung gabungan. Nah, contohnya seperti ini, perhatikan gambar berikut. Jika Pi sama dengan 22/7, maka luas permukaan bangun di samping adalah
Nah, kita lihat ini adalah gabungan dari setengah bola dan tabung. Nah, ingat, untuk luas, menentukan luas bangun itu adalah yang terlihat. Maka dari bangun di samping yang kita lihat adalah pertama dari atas ke bawah ya, luas setengah bola. Nah, ditambah luas selimut tabung. Lalu ditambah luas alas tabung. Nah, ini yang akan kita tambah ya. Kita tahu yang diketahuinya adalah Miss coret di sini saja ya. 14 itu adalah diameter. Ya, maka kita tahu R-nya di sini adalah 7 cm. 25 ini apanya? 25 ini adalah tingginya. Nah, ukuran jari-jari bola dan tabung sama ya, karena dia berimpit. Sehingga pertama, luas tengah bola itu adalah tadi apa? 2 PR kuadrat. Ditambah selimut tabung itu adalah 2 PR T. Luas tabung itu adalah PR kuadrat. Nah, ini ada 2 PR kuadrat, ada PR kuadrat, berarti nanti jadi 3 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Ada PR, Miss keluarin aja biar ngitungnya nggak kebanyakan. Jadi 3R ditambah 2T. Kita hitung. Pi-nya 22/7, R-nya 7 dikali 3 kali 7 ditambah 2 kali 25. Coret-coret sama dengan 22 dikali, ini 21, ini 50. 22 dikali 71. 22 dikali 71 sama dengan berarti 1562. 1562 cm persegi. Tuh, mudah ya. Jadi intinya kita lihat dulu yang terlihatnya ya. Yang terlihatnya apa? Nah, ini kita punya setengah bola, selimut tabung, dan alas tabung. Gitu. Oke? Sekarang yang terakhir nih. Menentukan perbandingan volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini Miss ada contoh perbandingan volume tabung dan bola kalau posisinya seperti ini. Nah, jadi pertama yang diketahui kalau bentuknya begini, ini kan berarti nempel-nempel gitu ya. Yang jelas pertama jari-jari bola, jari-jari tabung dulu yang disebut ya. Jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari bola. Kita misalkan R. Lalu tinggi tabung itu sama dengan diameternya bola. Berarti tinggi tabungnya adalah 2R. Dah, cukup yang diketahui ini ya. Nah, sekarang perbandingan volume tabung banding volume bola. Kita tahu volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat T. Volume bola 4/3 PR pangkat 3. Oke, pi-nya boleh kita coret, R kuadrat kita coret, ini sisa 1. Berarti ini boleh Miss balik nih ya, jadinya 3-nya ke atas, 3T. T-nya berapa tadi? 3. 2R per 4 kali R. Nah, coret, 2. Maka perbandingannya adalah 3/2. Maka volume tabung banding volume bola sama dengan 3/2 kalau bentuknya seperti ini. Oke, mudah ya. Jadi untuk mempersiapkan penilaian harian pertemuan depan nanti, kalian pahami benar-benar unsur-unsurnya. Sama unsur-unsur tabung, lalu kerucut dan bola. Lalu hafalkan rumus-rumus yang berlaku di 3 bangun ruang tersebut. Luas sisinya itu juga nanti karena sisinya ada beberapa gitu ya, jadi kalian harus tahu, misalkan pada tabung kalian harus tahu bagaimana cara mencari luas alas, luas selimut, luas tabung secara keseluruhan atau tabung tanpa tutup, atau mungkin kerucut, luas selimut kerucut, atau mungkin nanti luas tengah bola yang padat atau pejal dan seterusnya.
Lalu kalian juga harus tahu bagaimana cara mencari luas bangun ruang gabungan. Nah, ingat, hanya yang terlihat saja. Dan terakhir, kalian harus bisa membandingkan volume seperti yang nomor 6 ini. Ya, jadi kalau kalian sudah hafal rumusnya, maka tinggal bandingkan saja volumenya. Jadi nggak perlu dicari volumenya, tapi cukup perbandingan nilai volumenya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan nanti kalian mendapat nilai yang maksimal, ya, nilai yang terbaik yang bisa kalian dapatkan di penilaian harian di pertemuan berikutnya nanti. Oke? Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham silakan tanya Miss. Ya, kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya.